Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Selamat datang di apa tanya Himpunan Onkologi Ginekologi. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI yang menjadi wadah diskusi, membahas, dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi. Alhamdulillah, senang sekali saya Dewi Tanilasari sebagai MC pada sore hari ini dapat kembali ke layar Zoom Anda. Terima kasih kepada Profesor, Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi, dan Dokter Objin yang ikut serta dan update ilmu di ASOGI dari minggu ke minggunya. Baiklah, dalam 60 menit ke depan kita akan berdiskusi mengenai topik yang sangat menarik yaitu operasi pada kanker ovarium, prinsip sitoreduksi, dan pertimbangan klinis awal. Sore ini kita akan dimoderatori oleh Dr. Nasdaldi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kita ada materi yang disampaikan oleh narasumber yang pertama oleh Dr. Brahmana Askandar, Cokro Prawiro, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Beliau juga merupakan ketua umum HOGI. Selamat sore, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ya, salam hormat saya. Baik, narasumber kita yang kedua adalah dengan Dr. Riza Rifani, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, RSUP Adam Malik, Sumatera Utara. Selamat sore, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Dewita, Dr. Brahmana, Oh. Dr. Nasdaldi, dan Dr. Tovan. Selamat sore. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator dan narasumber untuk ketersediaannya sore hari ini mengisi ASHOGI ke-210. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah setia mengikuti acara ini dari minggu ke minggunya. Kami ingatkan untuk para peserta untuk mengakses pelataran sehat. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa secara langsung menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa mengetik pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baiklah, untuk acara selanjutnya, kita akan simak bersama sambutan dan pembukaan oleh Dr. Brahmana. Kepada Dr. Brahmana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Waalaikumsalam selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior saya Dr. Nasdaldi, sejawat saya Dr. Risa, kemudian host Dr. Dewita, ada Pusien Dr. Tovan, dan juga semua peserta acara webinar minggu hanya 1 jam tetapi tanpa putus ya. Nah, mudah-mudahan webinar ini selalu bisa menambahkan insight ke kita karena perkembangan ilmu kita itu luar biasa. Tidak akan pernah habis bahannya yang untuk didiskusikan itu ya. Karena approval obat baru, kemudian standar baru dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, kadang-kadang kita mengikuti itu kemudian bisa sikan kan begitu ya. Tetapi kita harus tahu dulu ya. Nanti implementasi nanti kita tergantung kondisi lapangan masing-masing. Demikian singkatnya dari saya. Saya menyapa semuanya. Salam hormat saya semua. Mudah-mudahan acara ini barokah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana yang sudah berkenan untuk membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan oleh moderator kita sore hari ini. Kepada Dr. Nasdaldi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua HOGI, Dr. Brahmana, SPOG, subspesialis onkologi, Dr. Tovan Lydia, selaku sekretaris HOGI, subspesialis onkologi, dan para sejawat sekalian yang hadir dalam acara webinar ini. Pada sore hari ini kita akan membahas webinar HOGI ini akan membahas topik tentang rencana pembedahan pada kanker ovarium. Jadi sebagai pembicara pertama adalah Dr. Brahmana dan nanti dilanjutkan dengan pembicara kedua Dr. Rizal.
Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya serahkan kembali kepada pembawa acara untuk kita mulai acara selanjutnya. Terima kasih. Oke. Saya izin share screen ya dok ya, langsung ya, itunya ya. Silakan, silakan. Oke, terima kasih mempersingkat waktu ya, karena hanya 1 jam nanti mungkin lebih banyak dokter Riza ya. Saya sebentar saja mau memancing diskusi. Sebetulnya dari semua kanker itu, yang role operasinya paling kuat itu adalah kanker endometrium begitu ya. Saya serviks belum tentu bisa dioperasi ya, justru yang masih operable sedikit di kita itu ya. Nah, ini kita nggak sekilas saja sekilas tentang kanker ovarium itu masih sangat challenging karena most of the patient diagnosed at advanced stage ya di seluruh dunia, bukan hanya di negara berkembang saja ya. Recurrence-nya kita lihat nih menarik nih, stadium 3 itu 70-90% ya kira-kira recurrence. Jadi yang nggak recur itu minoritas, bernasib baik begitu ya. Makanya saya selalu mengatakan pada pasien kalau pasien itu sudah setahun, 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan lain-lain, wah ini harus sangat-sangat beruntung ini kita ya. Apalagi yang epitel. Kalau yang jenis germ cell stage 3 masih sekitar survivalnya 70%, recurrence-nya kecil ya. Nah, ini basic prinsip operasi pada kanker ovarium. Tergantung tujuannya itu tergantung dua. Apakah ini early stage, apakah ini advanced stage gitu ya. Kalau itu early stage, tujuannya itu mengangkat tumornya, yes, mengangkat tumornya. Tetapi ada tujuan yang penting lagi adalah menentukan stadium secara akurat. Sehingga namanya kalau operasinya adalah surgical staging procedure, surgical staging surgery begitu ya. Kenapa? Karena kita harus menentukan stadium secara akurat. Yang tadinya kita kira hanya ovarium kanan begitu ya, tanpa kita mengangkat omentum misalnya ya. Nah, kalau omentumnya mikrometastasis positif, dia dari stadium 1 sudah berubah menjadi stadium 3. Dari misal bisa tanpa kemo jadi harus kemo. Nah, itu maksudnya kenapa stadium sangat penting. Nah, kalau stadium lanjut, tujuan operasi yes mengangkat tumornya. Apakah perlu menentukan stadium? Ya perlu, tetapi stadiumnya sudah sangat jelas kalau stadium lanjut ya. Nempel usus lah, nempel omentum lah, mental cake lah, dan lain-lain. Tetapi yang paling penting pada stadium lanjut adalah bagaimana kita operasi itu bisa menyisakan R0, kita istilahnya. Residunya 0, residu kasat matanya 0, gross residunya 0, begitu ya. Nah, untuk stadium lanjut, pendekatan mengarah ke tujuan kita residu 0, itu pendekatannya dua. Kalau kita analisis kita itu dari imagingnya mampu operasi dengan extensive surgery dan mencapai R0, kita mengerjakan namanya primary debulking surgery. Langsung operasi kita. Tetapi kalau dari analisis, imaging dan lain-lain, ini nggak bisa mencapai R0 ini ya, karena sudah sangat luas, sangat kompleks dan lain-lain, maka kita tidak langsung primary debulking surgery, tetapi kita memberikan kemoterapi neoadjuvan setelah 3-6 seri, kemudian direevaluasi, kalau operable baru dioperasi dan bisa mencapai R0 begitu ya. Jadi ada dua pendekatan. Oke, slide ini hanya highlighting bahwa satu stadium dini adalah stadium yang secara akurat harus terdiagnosis. Stadium lanjut bagaimana mencapai R0 ya, itu sebetulnya slide ini ya. Sehingga namanya stadium dini adalah surgical staging surgery atau surgical staging procedure. Kalau stadium lanjut adalah primary debulking surgery, primary cytoreductive surgery, itu adalah istilah-istilah untuk stadium lanjut ya. Primary kalau memang lanjut langsung operasi, kalau itu di kemo dulu maka operasinya namanya interval debulking surgery ya. Nah, ini contoh stadium ya. Ada 1A, 1B, 1C. 1C pun sekarang dibagi menjadi 3. Kalau kita pecah kistenya di tengah-tengah operasi, acute spillage, itu 1C1 begitu ya. Tetapi kalau memang kita buka sudah ada asites, kita sitologi positif sel ganas, maka menjadi 1C3 begitu ya. Itu 1C dibedakan demikian ya. Kemudian 2A, 2B sampai contoh. Ada mikrometastasis di omentum, itu sudah berubah itu. Bukan satu lagi, langsung menjadi 3. Ada limfonodnya positif, berubah 1 menjadi 3 gitu ya. Jadi menentukan stadium akurat sangat penting ya. Kita lihat ini pada stadium 3 ya.
mikroskopik 3A2 ya, mikroskopik ekstrapelvik begitu ya. Itu sudah berubah itu stadiumnya ya. 3B makroskopik peritoneal metastasis ya, lebih dari pelvis, ukuran 2 cm, bla 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 dan lain. Sangat detail memang pada kanker ovarium itu ya, sehingga prosedur staging sangat-sangat penting ya. Nah, operasi kanker ovarium stadium lanjut itu sangat ekstensif sekarang. Kenapa? Karena semua dokter itu pengen pasiennya prognosisnya prolong survival. Bagaimana prolong survival pada stadium lanjut? The only way adalah bagaimana dokternya mencapai R0. R0 adalah residu nol. Nah, residu nol itu tergantung dari senternya, ekspertisnya, fasilitasnya, dan lain-lain sebagainya. Ya, kenapa tujuannya mencapai R0? Karena survivalnya bisa lebih panjang ketika mencapai R0. Karena apa? Sisa tumor 10 cm, sisa tumor 20 cm, itu prognosisnya nggak beda. Bukan yang 20 cm lebih jelek, enggak. Sama-sama buruknya. Ya, jadi kecuali kalau bisa mencapai R0. Ya. Nah, contoh stadium dini, tujuan utamanya menentukan stadium secara akurat begitu ya. Tidak ada yang miss. Jangan sampai kita kira stadium 1, just follow up, ternyata sebetulnya sudah ada mikrometastasis di omentum. Sebetulnya sudah ada mikrometastasis di lymph node ya. Terlewat kita. Kita planning pasiennya untuk observasi saja, padahal sebetulnya sudah perlu kemoterapi. Makanya untuk menghindari hal ini, penentuan stadiumnya harus akurat surgical staging prosedurnya. Ya. Ini surgical staging surgery ya, longitudinal laparotomy ya sampai sekarang. Nah, bagaimana minimal invasif? Bisa minimal invasif meskipun backbone-nya adalah laparotomy. Peran minimal invasif ada. Nanti kita mungkin akan bahas pada webinar berikutnya ya. Contoh misalnya untuk menentukan stadium lanjut ini bisa operasi atau tidak, itu kita bisa memakai laparoskopi ya. Kemudian bahkan untuk yang stadium lanjut after neoadjuvant kemoterapi, kalau semuanya menjadi mengecil dan lain-lain, kita bisa mengerjakan memakai robotik meskipun semuanya itu understudy, semuanya understudy ya. Ini prosedur surgical staging surgery ya. Kita lihat di sini. Nah, bagaimana peran frozen section? Nah, nggak usah kecil hati kita, karena di kota di sebesar Surabaya, mungkin Jakarta lebih besar lagi, sebesar Surabaya, itu yang mempunyai alat frozen section di tiap rumah sakit bisa dihitung jari itu, ya, kira-kira bisa dihitung jari yang bisa melaksanakan frozen section. Frozen section itu sebetulnya untuk menilai ekstensivitas operasi kita, ya. Nah, contoh nih, misalnya umur 55 ya, ada tumor ovarium besar begitu ya, ini ragu jinak ganas, kita operasi umur 55 tahun, maka kita mau SOP doang, ataukah kita harus surgical staging, voluectomy plus omentektomi plus dan lain-lain, kan tergantung hasil pemeriksaan di tengah-tengah operasi frozen sectionnya. Ini malignan atau ini binan, itu contohnya itu ya. Tapi kita tahu bahwa tidak selalu always bisa dikerjakan di Indonesia. Kota besar aja belum tentu bisa dikerjakan di setiap rumah sakit ya. Nah, ini kita lihat surgical staging finding ya. Ternyata 18,7%, saya menghafalkannya 20%. Saya menghafalkannya 1 dari 5 begitu ya. 1 dari 5 pasien yang kita perkirakan stadium dini, ternyata kalau dilakukan operasi yang proper untuk menentukan stadiumnya, itu ternyata 1 dari 5 itu naik loh, upstaging. 1 dari 5 itu. Yang tadinya kita kira nggak perlu kemo, harus kemoterapi. Nah, makanya itu pada stadium dini, goal utama, tujuan utama adalah menentukan stadium secara akurat. Kenapa? Kalau dia perlu kemo, ya di kemo. Kalau nggak perlu, jangan di kemo. Begitu itu. Nah, taunya bagaimana? Stadiumnya harus secara akurat. Ya. Nah, ini contoh tipe histologi utama kanker ovarium ya, epitel, germ cell, sex coat. Kalau germ cell untungnya banyak menyerang usia muda, untung dalam artian begini. Tipe germ cell itu sangat highly chemosensitive, sehingga ada yang mengatakan bisa bersifat kuratif even pada stadium 3. Even pada stadium 4 kita bisa konservatif. Kenapa? Karena highly chemosensitive. Ya. Nah, ini contoh terapi pada sama stadium 1 A grade 1. Nah, kalau kita menjumpai tumor ovarium kanan 7 cm, kemudian dilakukan SOD, angkat ovariumnya kanan saja, tidak ada prosedur lain. Kemudian hasilnya disgerminoma, pasiennya kontrol, yes, disgerminoma Bu. Terus pasiennya tanya, harus diapakan? Bingung kita.
kalau surgical stagingnya nggak dilakukan prosedurnya. Kalau kita anggap ya ini paling stadium dini nih, ini masih di satu ovarium, lainnya kira-kira negatif kok kira-kira. Ya, pasien mungkin kalau stadium satu boleh diobservasi. Tapi kalau stadiumnya lebih dari satu, dia harus kemoterapi. Nah, dalam kondisi demikian, ada opsi kita termasuk bisa melakukan restaging, artinya melakukan reoperasi hanya untuk menentukan stadiumnya. Kalau momentumnya diambil, limfonodnya dicek, dan lain-lain hasilnya negatif, berarti proven negatif. Berarti proven dia stadium 1A. Then we don't need kemoterapi. Nah, kalau kita tidak melakukan resurgery, contoh pada pasien ini, kita bingung nih pada yang tadi contoh SOD ternyata diskerminoma. Nggak boleh ada kata-kata aja. Kadang-kadang, sudahlah di kemo aja. Loh, aja tuh nggak boleh. Kenapa? Karena kemoterapi itu efek sampingnya bukan sekarang, efek jangka panjang. Contoh yang diberikan pada diskerminoma BEP itu bisa ada secondary cancer leukemia itu. Ya, itu. Jadi artinya nggak boleh. Tapi juga kita nggak boleh menggampangkan, ini kelihatannya stadium 1 nih, nggak usah dibuka lagi deh, diobservasi saja. Loh, kalau memang dia itu ternyata momentumnya mikrometastasis positif stadium 3 loh dia itu. Perlu kemoterapi. Nah, ini contoh ilustrasi betapa pentingnya stadium yang akurat. Ya. Nah, ini terapi ajuvan kanker ovarium epitel stadium dini ya. Stadium ini ada, makanya penentuan stadium secara akurat penting. Kenapa? Penakar. Apakah observasi, apakah harus kemonya harus nggak boleh unbleed over gitu. Nah, pada stadium lanjut itu urusannya bukan penentuan stadium, urusannya mencapai R0. Bagaimana mencapai R0 ya. Sehingga nama operasinya ini. Nah, operasi itu sampai ekstensif memang karena dalam rangka mencapai R mulai reseksi diafragma, reseksi liver, asal mencapai R0. Jangan kemudian reseksi massa di liver, tetapi di pelvisnya nggak bisa kita ambil, nggak ada gunanya kan itu. Ya, itunya. Nah, ini contoh yang reseksi liver nih, di bawah bersih, kemudian livernya ada ini, gambaran massa gini. Kita bisa kerja sama-sama bedah hepatobiliar, kemudian direseksi, dan hasilnya Pak, hasilnya lebih prolong survival pasiennya. Ya. Nah, ini Cochrane itu melakukan studi, saking detailnya studi, 0, saja dipelajari sama dia. Dibagi menjadi 3 kategori. Tidak ada residu, atau ada residu small volume, bayangkan 0,1 sampai 1 cm, atau residunya di atas 1 cm. Karena menurut Cochrane kalau di atas 1 cm tidak beda, antara 10 cm sisanya, 15 cm sisanya, itu nggak berbeda. Ya. Nah, ini dari 1.220 partisipan, ya, kalau ternyata masih ada sisa tumor lebih dari 0 cm, bahkan lebih dari 0 cm, itu terjadi resiko 2 kali lipat lebih tinggi resiko kematian dibanding yang tanpa residu gross. Ya. Kalau ada residu mikroskopis nggak mungkin. Advanced state pasti ada residu mikroskopis. Itu tugasnya kemoterapi. Ya. Nah, yang ada residu 1 sampai 2 cm itu ada resiko 4 kali lipat meningkat resiko kematiannya dibanding yang tanpa residu. Ya, jadi memang no residu itu sangat penting. Ya, ada penelitian juga pada korin ini small volume ya dibanding no microscopic. Pada perempuan yang residunya 0,1 sampai 1 cm, bayangkan kecil loh, 0,1 cm, itu resiko kematiannya 2 kali lipat dibanding yang tanpa residu. Ini penelitiannya sampai sedetail itu ya. Nah, bagaimana sih kita kalau mendapat pasien stadium lanjut, kapan ini saya kira-kira bisa langsung operasi sehingga mencapai residu nol, kapan ini harus kemoterapi dulu. Itu namanya estimasi untuk completeness dari surgery-nya. Ada 3 cara kita. Melalui imaging, yuk kita pelajari bersama dengan bedah digestif pada tumor bot. Yang kedua melalui laparotomi untuk menentukan peritoneal cancer index. Yang ketiga melalui laparoskopi. Laparoskopi itu masuk, kemudian kameranya melihat ada scoringnya Fagotti score. Oh, ini nggak bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, langsung kemudian ambil biopsi, kemudian di kemoterapi. Kalau laparoskopi, yes ini bisa, maka dilanjutkan dengan laparotomi sampai mulai lower abdomen sampai upper abdomen. Ya, jadi cara untuk menentukan apakah saya langsung operasi, apakah saya kemoterapi dulu, pada stadium lanjut bisa 3 cara ini. Ya. Ini peritoneal cancer index, ini Fagotti score, kemudian ini Fagotti score, ya nanti dicari sendiri. Nah, tumor bot ini sangat-sangat penting.
Kalau nggak salah Kementerian Kesehatan sudah mewajibkan tumor board pada center-center tersier. Kenapa? Tidak ada dokter yang hebat. Tidak ada dokter kanker yang hebat. No, tidak ada. No one. Yang ada adalah tim yang hebat. Nggak mungkin dokter kanker hebat itu ada tanpa tim yang hebat. Itu adalah prinsip. Ya. Nah, limfadenektomi bagaimana? Kalau pada stadium awal dalam rangka staging kita. Contoh kelihatannya satu ovarium, ternyata limfonodnya positif. Dari stadium 1 ternyata berubah menjadi stadium 3. Tetapi kalau pada stadium lanjut, kanker ovarium, penelitian trennya menunjukkan kita nggak perlu ngambil limfonod yang looks normal begitu pada stadium lanjut. Stadium lanjut urusannya adalah bagaimana menyisakan residunya nol. Ya. Nah, ini Lion Trial ya. Lion Trial itu limfadenektomi pada kanker stadium lanjut ternyata tidak berbeda bermakna ini. 6,5 bulan tanpa limfadenektomi, 6-9 bulan dengan limfadenektomi overall survivalnya. Sehingga pada stadium lanjut, kalau tidak ada kecurigaan, maka kita tidak melakukan limfadenektomi lagi. Anjurannya demikian. Kecuali memang imagingnya, limfonodnya 3-4 cm. Harus kita ambil itu. Ya. Nah, ini tadi antara primary versus interval, antara langsung operasi dan kemoterapi dulu, trialnya banyak sekali ya. Yang terakhir adalah TRUST trial tahun 2025. Jadi intinya sebetulnya sama saja selama bisa mencapai R0. Kalau langsung operasi bisa mencapai R0, that's good. Kemoterapi dulu dan kemudian operasi bisa mencapai R0, that's good. Jadi intinya adalah R0 ya. Nah, ini penelitiannya ada desktop trial, SOC trial, GOG trial. Semua studi R0 tetap faktor utama pada kanker ovarium. Ya, jadi seleksinya apa macam-macam itu. Ada lagi bedah paliatif. Kalau ini lain cerita kanker ovarium bedah paliatif ya. Ini sekedar untuk quality of life ya. Orang ileus ya di kolostomi misalnya demikian ya. Robotic surgery, berkembang robotic surgery itu ya. Pada kanker ovarium studinya banyak. Bahkan termasuk kalau saya nggak salah ada 65 studi lah atau 65 atau 85 saya lupa ya. Itu meneliti perannya itu satu pada early stage dia it's part of staging. Pada advanced stage dia dilakukan operasi robotik ketika after neoadjuvant kemoterapi. Ya. Nah, sentralisasi layanan dan volume tingkat keberhasilan mencapai R0 ini tergantung operator dan pusat layanan, ekspertis, fasilitas, dan lain-lain. Ya. ESGO mengatakan minimal 36 primary debulking surgery per tahun itu dianggap tempat yang tepat untuk kita melakukan operasi. Kira-kira demikian. Jadi misalnya gini, misal ada pasien, saya ini mau operasi di mana ya? Rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Ya, mungkin anjurannya ESGO cari yang center di mana dia minimal operasinya 36 primary debulking surgery per tahun, dikatakan demikian ya. Nah, mencapai R0 di Indonesia ini penelitian guru saya, Dr. Sigit Purbadi, European Journal Gynecology ya. Jadi di data di kita itu masih perlu peningkatan dalam rangka targetnya 70% bisa situ reduksi mencapai R0 ya. Tantangan di Indonesia sebagian besar terlambat, multidisciplinary tumor board belum terbentuk secara luas, SDM expertise belum merata. Satu lagi yang penting, faktor pembiayaan. Bayangkan operasi itu kalau untuk ekstensif mencapai R0, itu seringkali 4 bidang tuh. Contoh misalnya obgyn, gineknya, kemudian nempel pembuluh darah besar betul, limfonodnya, maka kita pakai bedah vaskuler, ya. Kemudian urologinya untuk masang stent, begitu ya. Kemudian ada defek di dinding abdomen karena metastasis di dinding abdomen depan, sehingga bedah plastik yang nutup itu sudah 4 bidang. Jelas pembiayaan menjadi penyulit yang utama gitu ya. Nah, kita punya tumor board internasional, lokal kita punya. Ini sekedar untuk memotivasi. Mari di rumah sakit kita masing-masing membentuk tumor board. There is no best doctor for cancer treatment. There is only the best team. Kenapa? Nggak mungkin semuanya harus decision by the team ya, yang terbaik. Mungkin dari saya demikian, Dr. Nasadi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas presentasi dan pemaparannya yang sangat jelas. Semoga para hadirin pada peserta webinar bisa mendapat manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Dr. Brahmana. Pada para peserta webinar yang sudah mempunyai kira-kira pertanyaan bisa bersiap-siap nanti untuk dimulai dari sekarang dibikin pertanyaannya atau apa yang akan ditanyakan.
Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung kepada pembicara kedua, yaitu Dr. Rizal. Pada Dr. Rizal, saya persilakan. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua HOGI, guru saya, Dr. Brahmana, Sekretaris HOGI, Dr. Tovan, Moderator, Dr. Nasdaldi, Profesor, guru besar, dan para guru sekalian, serta sejawat yang hadir pada HOGI sore hari ini. Izin saya share. Ya, untuk melanjutkan mengenai ASOGI hari ini, saya akan bahas mengenai penilaian preoperatif operasi sitoreduksi pada kanker ovarium. Tadi kata ini sebagai pendahuluan bahwa kanker ovarium itu dari tahun ke tahun masih tetap merupakan permasalahan di dunia dengan kasus yang cukup besar. Tipe kanker ovarium itu ada epitel, germinal, dan stromal, di mana epitelial itu sekitar 70% pada kanker ovarium itu adalah tipe epitelial. Dan 70% ini kanker ovarium yang didiagnosis pada stadium lanjut. Kenapa? Karena belum ada metode screening yang efektif. Nah, untuk tata laksana kanker ovarium adalah operasi yang dilanjutkan dengan kemoterapi. Operasi primer ini bertujuan adalah pertama tadi sudah disampaikan oleh Dr. Brahmana bahwa pertama memastikan diagnosis karena standarnya adalah histopatologi, kemudian menentukan stadium, menentukan prognosis, dan menentukan apakah perlu adjuvan terapi selanjutnya. Untuk stadium dini disebut adalah surgical staging surgery. Ini tujuannya adalah untuk menentukan stadium dan menentukan apakah memerlukan terapi adjuvan, dan stadium lanjut itu primary cytoreductive surgery atau primary debulking surgery. Tujuannya adalah mengangkat tumor tanpa residu atau mengangkat tumor semaksimal mungkin yang meninggalkan residu kurang dari 1 cm. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan prognosis. Bila terjadi kita dalam menentukan apakah dia stadium dini atau stadium lanjut, kita dari pemeriksaan, kemudian dari stadium itu dikatakan stadium 1 ini biasanya lokal, kemudian stadium 2, 3 ini sudah ada ekstensi kalau stadium 2 masih ada ekstensi di pelvic, dan stadium 3 sudah ekstensi di kapung abdomen, sehingga stadium 3, stadium 4 merupakan suatu kanker ovarium yang stadium lanjut. Nah, primary cytoreductive surgery menurut ginekologi oncological group bahwa dikatakan optimal debulking itu apabila residu tumor kurang dari 1 cm. Bila di atas 1 cm dikatakan suatu suboptimal debulking. Dalam pelaksanaan mungkin dilakukan operasi, namun tidak dapat dilakukan suatu optimal debulking. Jadi dapat dilakukan interval debulking, di mana operasi ini dilakukan setelah dilakukan didahului oleh neoadjuvan kemoterapi. Pemberian kemoterapi neoadjuvan sebanyak 3-6 siklus mungkin, setelah itu dilakukan operasi kembali, dan setelah itu dilanjutkan dengan kemoterapi adjuvan. Ini untuk tumor-tumor yang unresectable atau pasien-pasien yang mungkin pada saat dilakukan pemeriksaan tidak toleransi pada operasi primer. Jadi menunggu keadaan kondisi pasien yang memungkinkan dapat dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Menurut Bristow dan kawan-kawan bahwa dari penelitian primary cytoreductive surgery ini 10% terdapat 10% bila kita melakukan cytoreduksi maksimum 10% akan meningkatkan overall survival 5,5%. Setiap 10% kita melakukan cytoreduksi maksimum akan meningkatkan overall survival sebanyak 5,5%. Ya. Angka survival 5 tahun pada pasien dengan komplit cytoreduksi itu didapati 60%, optimal cytoreduksi 35%, sedangkan yang suboptimal cytoreduksi 20%. Dengan demikian seperti yang dikatakan oleh Dr. Brahmana tadi bahwa ukuran tumor, residu tumor 20 sama
15 itu mempunyai 15 cm, 20 cm itu mempunyai overall survival yang sama. Optimal resiko reduksi akan meningkatkan progression free survival dan overall survival pada kanker ovarium stadium lanjut. Apa yang pentingnya dilakukan sitoreduksi? Pertama, masa yang besar itu akan menghambat hantaran obat kemoterapi. Dengan demikian, semakin kecil tumor yang terdapat di rongga abdomen, hantaran kemoterapinya akan lebih baik. Kemudian biasanya akan lebih sensitif sel-selnya dengan semakin tumornya semakin kecil dan menghindari kemungkinan terjadinya resistensi obat kemoterapi. Nah, demikian juga akan meningkatkan status nutrisi dan imunologi. Kalau misalnya masanya besar, otomatis dia akan mengganggu kualitas hidup si pasien, menyesak, kemudian nafsu makan akan berkurang, sehingga nutrisi maupun imunologi pasien akan terganggu. Nah, bagaimana kita bisa menentukan apakah ini yang bisa dilakukan optimal surgery atau yang suboptimal surgery? Jadi penilaian preoperatif juga diperlukan untuk kita mendapatkan operasi yang kita harapkan dengan hasil yang optimal. Jadi pertama pemeriksaan fisik. Kalau dari pemeriksaan fisik biasanya bila ada massa padat, terfiksir, dan permukaan irreguler, kemudian adanya asites, kemungkinan besar tumor ovariumnya adalah tumor ovarium yang stadium lanjut. Ya, biasanya kalau terfiksir, yang goyang bukan tumornya, tapi meja pemeriksaannya yang goyang. Jadi sehingga akan mempersulit nanti pada saat operasi. Nah, jadi kalau misalnya memang ada kemudian ada asites yang masif juga akan berpengaruh. Kemudian ada pemeriksaan tumor marker. CA125 digunakan untuk memprediksi apakah dia suatu malignansi atau tidak. Namun juga menurut penelitian Sweden dan kawan-kawan, bahwa nilai CA125 juga bisa dilakukan untuk memprediksi apakah operasi ini akan optimal atau suboptimal. Jadi dari penelitiannya bahwa dikatakan dengan nilai CA125 di atas 600 unit per mililiter, marker prediktif operasi suatu yang suboptimal karena residunya kemungkinan akan di atas 1 cm. Nah, penelitian retrospektif menyatakan bahwa akan terjadi penurunan CA125 sebesar 90% bila dilakukan interval debulking. Jadi setelah dilakukan interval debulking, kemudian neoadjuvant kemoterapi dilakukan interval debulking, maka nilai CA125 itu akan menurun sebesar 90%. HI4 juga dikatakan merupakan prediktor, dapat memprediksi kemungkinan optimal atau suboptimal. Jadi Pergia Liotis dan kawan-kawan menyatakan bahwa ada sensitivitas sebesar 81% dan spesifisitas 80%. Bila HI4 itu di atas 400, katakan kemungkinan di bawah 400, maksudnya dia akan dikatakan suatu keadaan yang dapat dilakukan optimal debulking. Pencitraan juga berperan, yang di sini yang pertama USG. USG dapat dilakukan karena metode USG lebih ekonomis, dapat dilakukan mungkin di setiap center itu ada. Jadi menurut Isaac study USG itu tidak lebih inferior dibanding CT scan maupun MRI dalam menentukan apakah tumor itu resectable atau non resectable berdasarkan nilai prediktif index value di atas 8. Jadi kalau misalnya dari penelitian pemeriksaan laparoskopi dinilai p-value-nya atau predictive index value-nya di atas sama dengan 8, USG juga dapat menentukan apakah dia tumor ini resectable atau non resectable. Kemudian CT scan yang paling banyak digunakan untuk preoperatif memberikan informasi lokasi dan perluasan dari tumor. Menurut Bisto dan kawan-kawan, bila terjadi penebalan atau implan peritoneal di atas 2 cm, keterlibatan liver, spleen, gaster, usus maupun mesenterium di atas 2 cm, adanya pembesaran KGB para aorta dan suprarenal di atas 1 cm,
keterlibatan dinding pelvik, dan atau adanya hidroureter, itu merupakan faktor-faktor prediktif kemungkinan operasinya bakal suboptimal. Nah, jadi dari angka-angka ini dilakukan penilaian bila masing-masing ini 2 dengan nilai prediktif index score atau PIS di atas 4, kemungkinan suboptimal debulking itu akurasinya 92,7% dengan sensitivitas 100%. Dari CT scan secara umum bahwa adanya asites masif, keterlibatan parenkim liver, keterlibatan KGB suprarenal, porta hepatis, keterlibatan luas dari omentum, diafragma, usus maupun adanya hidroureter, kemungkinan suboptimal debulking sitoreduksi akan lebih besar dibanding kemungkinan optimal debulking. MRI juga memberikan keunggulan di mana dapat memberikan pencitraan pada jaringan lunak dan gambaran detail pada jaringan sekitar tumor. Penelitian Forstner, sensitivitasnya 91% dengan spesifisitas 97% untuk memprediksi suboptimal debulking. PET scan juga demikian, digunakan juga PET CT scan untuk mendeteksi peningkatan metabolisme glukosa pada sel kanker, di mana akan memberikan informasi penyebaran tumor dan metastasis jauh. Jadi PET scan juga cukup baik untuk memprediksi keadaan suboptimal debulking. Jadi dengan pencitraan ini intinya bahwa semakin ekstensif penyebaran tumor, kemungkinan terjadinya suboptimal debulking pada operasi akan lebih besar. Selain itu, tindakan operatif juga merupakan salah satu cara untuk memprediksi kemungkinan atau penilaian apakah tindakan sitoreduksi itu bisa dilakukan atau tidak. Pertama, laparotomi merupakan metode yang terbaik untuk menilai penilaian langsung secara penyebaran intraabdomen, tumor intraabdomen. Di sini digunakan peritoneal cancer index dari Sugar-Baker menilai penyebaran tumor dengan PCI, nilai PCI di atas 25, kemungkinan optimal di bawah 25 kemungkinan optimal debulking akan lebih besar karena bila di atas 25 akan kemungkinan suboptimal lebih besar. Morbiditas tinggi, namun pada laparoskopi laparotomi dibanding laparoskopi, morbiditasnya akan lebih tinggi dengan penyembuhan yang lebih lama. Dan dengan penyembuhan yang lebih lama akan memperlambat terapi adjuvan bila diperlukan. Neoadjuvan bila diperlukan. Kemudian yang kedua laparoskopi yang dapat digunakan juga untuk menilai penilaian penyebaran tumor pada rongga abdomen. Penelitian dari Fagotti dinilai momentum peritoneal carcinomatosis, diafragma, keterlibatan mesenterium, penyebaran pada gaster, usus, dan keterlibatan hepat. Ini dilihat apakah ada penyebaran di organ-organ tersebut, kemudian dinilai predictive index value-nya bila di atas sama dengan 8, kemungkinan optimal debulking, pada laparotomi 0. Jadi ini yang dapat dinilai. Laparoskopi digunakan selain untuk menilai penyebaran tumor juga bisa untuk melakukan biopsi bila tidak memungkinkan dilakukan optimal debulking sehingga dapat didahului dengan neoadjuvan kemoterapi lebih dahulu. Prosedur sitoreduksi atau debulking itu sama adalah total abdominal hysterectomy, kemudian bilateral salving oophorectomy, omentektomi, appendektomi, limfadenektomi, pelvic, dan para-aorta. Kemudian ditambah dengan yang merah ini adalah yang kemungkinan di mana terdapat penyebaran tumor. Bisa reseksi usus, dapat sekitar 20% dari kasus, stripping diafragma, stripping peritoneum abdominopelvic, reseksi liver atau kaput pankreas, dan splenektomi. Intinya, prosedur operasi dari sitoreduksi adalah mengangkat massa tumor sampai tidak ada residu atau R0 atau dengan maksimal residu kurang dari 1 cm sehingga dapat dikatakan suatu optimal debulking. Kesimpulannya, tata laksana kanker ovarium stadium lanjut adalah primary cytoreductive surgery. Tujuannya adalah untuk mengangkat tumor tanpa menyisakan residu.
di mana penilaian preoperatif itu sangat penting untuk memastikan resektabilitas tumor. Optimal sitoreduksi akan meningkatkan progression-free survival dan overall survival dari pasien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Dr. Rizal. Para audiens sekalian, setelah mendengar paparan dari dua narasumber tadi, mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan dan ditujukan untuk siapa pertanyaannya, bisa melalui chat atau bisa melalui hand raise dengan langsung bertanya. Terima kasih. Di kolom pertanyaan sudah ada kelihatannya Dr. Nasdaldi yang bertanya. Iya, sini saya belum lihat ini. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Dr. Inayatullah Rifai. Bila operasi ada kesulitan pada under stadium, apakah tidak lebih aman ditetapkan ditekan sedikit lebih tinggi stadiumnya meski berisiko kemoterapi dengan efek samping? Silakan, ini mungkin bisa dijawab oleh Dr. Brahmana dan mungkin juga oleh Dr. Rizal. Terima kasih. Izin saya dulu, Dok. Iya, silakan ya. Nanti dokter tinggal menyempurnakan, Dok. Iya. Iya, Dok. Izin. Terima kasih, dokter. Jadi kalau misalnya untuk kita menentukan stadium, memang seperti yang dikatakan dengan presentasi Dr. Brahmana, kita harus surgical staging itu adalah tujuan menegakkan stadium secara tepat. Jadi setiap langkah-langkah surgical staging itu harus dilakukan dengan baik sehingga didapat hasil yang lebih baik. Jadi kita dapat menentukan stadiumnya dengan lebih baik. Kalau misalnya memang kita tidak yakin dengan stadiumnya, berarti kita yang kita bisa lakukan misalnya begini, tidak mungkin dilakukan tindakan operatif secara menyeluruh, surgical staging. Jadi kita mungkin interval debulking kita lakukan. Jadi kita ambil dulu biopsi, kemudian kita berikan neoadjuvant kemoterapi. Nah, setelah itu pada saat interval debulking kita bisa lakukan menegakkan stadiumnya. Nah, kalau misalnya memang pada surgical staging kita dapatkan nilai tadi stadiumnya stadium 1A, kemudian dengan diferensiasi baik dan mungkin tidak perlu dilakukan kemoterapi. Jadi kalau memang tidak diperlukan, kita tidak diperlukan tidak memberikan kemoterapi. Mungkin itu dari saya, Dok. Terima kasih, Dr. Nasdaldi. Masih mute, Dok. Dr. Nasdaldi masih mute. Iya, silakan Dr. Brahmana. Oke. Terima kasih ya, pertanyaan menarik ya. Pasti banyak pertanyaan. Makanya itu protokol di luar negeri, kalau kita melihat ya standar guideline di luar negeri seperti ini nih, si ovarium, guideline ini si endometrium, apapun penyakitnya ya, itu nggak selalu bisa mampu laksana di kita. Sikonnya berbeda, situasinya berbeda, fasilitasnya berbeda, expertnya berbeda begitu ya. Nah, tadi dalam suatu kondisi di mana betul-betul kita itu ragu tentang stadiumnya. Kita ngomong stadium dini ya. Kalau stadium lanjut kan nggak ada yang ragu gitu ya. Kelihatan nempel usus, kelihatan nempel ini ya. Nah, stadium dini itu kita ragu. Apakah ini misal nih stadium 1A, apa misal ini stadium 1C. Nah, saya coba akan memberikan cerita saja ya. Contoh pada kasus germ cell ovarian cancer pada anak muda. Germ cell ovarian cancer kan pada anak muda di bawah 30 tahun itu ya. Itu ada suatu jenis yang semua stadium di kemoterapi. Apa itu? Yolk tumor. Yolk tumor itu semua stadium di kemoterapi. Kalau kita mendapat rujukan pasca SOD, kemudian hasilnya Yolk tumor, kita tuh bisa lebih santai nih. Kenapa? Pasien ini sudah jelas indikasi kemo nih, gitu kan. Cuman kita tinggal melihat nih dari imagingnya, kira-kira ada masih yang tersisa bulky
mes atau enggak. Kalau imaging yang katakan bersih, ya tinggal langsung kemo dia itu. Karena semua stadium langsung kemoterapi pada yogsek tumor ya. Nah, yang ragu-ragu itu antara kita ini mau kemo atau enggak, ketika saya beri contoh tadi diskerminoma. Diskerminoma stadium 1, enggak pakai kemo dia stadium 1A. Tapi kalau dia stadium 3, dia harus kemoterapi. Nah, orangnya cuma pasca SOD doang, SOD saja begitu ya. And then what's next gitu ya. Ideally operasi. Cuman paham kita, reoperasi itu tidak tidak always nyaman ya untuk pasien ya, tidak always nyaman, belum tentu mau dan apa yang harus kita kerjakan dalam kondisi demikian? Ya kita berupaya dulu. Kalau kita memang kita tidak mau operasi, kalau pasien itu belum melalui imaging yang proper, mungkin kita bisa melakukan imaging ya. Imaging apa misalnya? Kita bisa melakukan MRI whole abdomen gitu ya. Kita lihat, misalnya itu bergunanya begini. Oh ternyata masih ada massa yang sisa 3 cm ya, kita pasti reopen kan pada pasien itu kan. Oh ternyata limfonodnya ada yang bulky 3 cm, pasti kita reopen kan pada pasien itu. Nah, kasus itu tadi misalnya dilakukan MRI dan MRI-nya looks clean begitu ya. Masih belum jelas juga kita ini. Ini stadium berapa ini? 1A tanpa kemo, stadium 3 mikroskopik metastasis pada omentum harus kemo misalnya demikian. Nah, itu kita diskusi saja pada pasiennya. Nah, tadi balik ke pertanyaannya dokter eh, pertanyaan dokter Inayatullah ya. Lama tidak ketemu dokter Inayatullah ini ya. Nah, itu bagaimana kalau memang tidak jelas sama sekali, kita mending over treatment begitu ya. Ya saya pun akan melakukan yang sama. Saya akan jelaskan ke pasiennya, Bu, ini kita dalam situasi benar-benar sulit. Saya nggak mengerti, saya nggak tahu stadium yang pasti stadium berapa. Karena kalau pengen tahu pasti, kita mungkin harus melakukan operasi ngambil ini nih. Nah, ini kan kita nggak lakukan. Tetapi data mengatakan kalau stadiumnya itu misal ada penyebaran di omentum, itu mikroskopik, itu stadium 3 dia, sehingga harus kemoterapi. Tapi kalau enggak, pasti dia stadium 1 tanpa kemoterapi. Maka ibu pilih mana nih? Saya bisa memberikan kemoterapi, tapi ada kemungkinan apa yang saya berikan itu over treatment. Ataukah ibu saya follow up ketat? Kalau memang ibu bisa follow up ketat, misal nih ekstrimnya, tiap bulan kontrol sampai kira-kira 6 bulan, kemudian 3 bulan sekali kontrol. Kita diskusi, wong ini memang bukan kondisi ideal. Maka oke tanpa kemoterapi. Kan tanpa kemoterapi bisa, asalkan dikontrol ketat. Dengan pemikiran, toh kalau misalnya ini germ cell, dia relapse, kan highly chemosensitif, kan kira-kira demikian ya. Nah, let's the patient decide. Yang penting kita itu adalah menjelaskan. Kalau pasiennya bilang, dok saya nggak apa-apa over treatment, ya nggak masalah, kita langsung berikan kemoterapi. Mungkin over treatment untuk suatu kanker baik misalnya dibanding dia mengalami relapse, karena relapse itu kita nggak tahu kondisinya masih respon terhadap kemo atau enggak ketika dalam kondisi relapse, kan begitu ya. Tapi kalau pasiennya bilang, dok saya ketat aja dok kontrolnya dok, nggak apa-apa, saya sebulan sekali kontrol, nggak usah di kemo, ya sudah, nggak usah di kemoterapi. Jadi kita fungsinya menjelaskan, then let's the patient make the decision. Itu dokter Nasdaldi, masih. Oke, mungkin dari saya sedikit ada tambahan mengenai ini, mengenai over treatment ini, Dr. Brahmana dan Dr. Rizal. Dalam hal ini kita kan punya PPK rumah sakit, masing-masing punya PPK. Jadi apa yang kita sarankan kepada pasien tersebut harus sesuai dengan PPK yang kita punyai. Jadi karena ini nantinya bisa berdampak kepada masalah legal aspek. Jadi saya tambahkan itu. Ya. Kemudian kalau saya lihat di sini pertanyaan lain belum ada. Ya, saya nggak melihat. Mungkin Dr. Brahmana atau Dr. Rizal bisa melihat. Saya nggak lihat di sini. Belum Hanya ada satu dok, belum ada. Iya, iya. Oke, kalau belum ada, mungkin saya bisa sedikit memberikan tambahan barangkali ya. Jadi memang dari apa yang disampaikan oleh Dr. Brahmana dan Dr. Rizal sini, Dr. Rizal tadi, bahwa memang CA ovarium ini adalah lebih dari 50% itu datang pertama kali pada stadium lanjut, sampai 70% datang pada stadium lanjut karena memang tidak ada upaya diagnosis dini yang akurat sampai saat ini. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa kanker ovarium ini berasal dari neoplasma ovarium, ya, baik yang kistik padat atau bahkan padat.
Nah, untuk sebelum kita melakukan tindakan pengobatan yang utamanya adalah operasi, kita harus menentukan diagnosis seperti yang disampaikan tadi. Apakah tindakan akan kita lakukan ini tujuannya adalah staging laparotomi atau debulking atau sitoreduksi gitu. Nah, untuk upaya-upaya untuk menentukan suatu neoplasma ovarium itu ada kemungkinan ke arah ganas, itu telah disampaikan oleh Dr. Rizal tadi, mulai dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang CT scan, MRI, dan PET scan dan laboratorium sekali. Kalian mungkin saya tambahkan satu yang belum ada, itu adalah Roma. Pemeriksaan Roma itu adalah kompilasi antara CA125 dengan H4, itu risk of ovarian malformation, terutama untuk kanker ovarium yang epitelial, di mana pada pasien-pasien pramenopause yang Romanya di atas 7% itu kemungkinan risikonya tinggi untuk suatu kanker ovarium, sedangkan pada pasien-pasien pasca menopause itu dengan nilai di atas 24 sekian atau 25% itu risiko tinggi untuk kanker ovarium. Jadi mungkin pada permintaan pemeriksaan pertanda tumor tadi, kalau laboratorium kita mintakan Roma. Jadi bukan cuma sekedar CA125 dengan H4 saja, tapi kompilasi keduanya itu bisa keluarnya Roma gitu. Kemudian satu lagi yang mungkin bisa saya sampaikan adalah memang saat ini di beberapa center terkenal di dunia bahwa penanganan kanker itu tidak bisa perorangan seperti yang dapat disampaikan oleh Dr. Brahmana, semuanya harus dengan multidisiplin karena betul tidak ada dokter yang hebat, yang adalah tim yang hebat. Jadi harus terbiasa, kita harus membicarakan kasus-kasus tertentu untuk mendapatkan hasil terapi atau pengobatan yang lebih baik untuk pasien terutamanya. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan. Barangkali ada yang bisa ditambahkan Dr. Brahmana dan Dr. Rizal. Oke, mungkin saya nambahin aja dok ya. Ini kita diskusi ya, diskusi. Kondisi di Indonesia itu berbeda. Bukan hanya Indonesia, semua negara berkembang berbeda dengan standar-standar yang sangat ideal di negara-negara developed countries gitu ya. Nah, tapi pada prinsipnya ketika misal nih kita di daerah ya, kita melakukan operasi ya, tumor ovarium misal umur 35 tahun. Kita benar-benar ragu, ini jinak kah, ini ganas kah, ada tumor marker, wah tetap meragukan ya. Kemudian MRI tetap meragukan. Apalagi kalau misalnya datang tiba-tiba dia terpeluntir, sudah nggak ada fasilitas lagi kan kita itu ya. Nah, dalam kondisi demikian, itu mungkin kita bisa lebih baik adalah sekonservatif mungkin sambil nunggu hasil final PA-nya begitu ya. Jadi kita menjelaskan ke pasien, Bu, ini kondisi di sini tidak ada frozen section ya, tidak ada potong beku. Kemudian kondisi ini seperti ini. Maka yang saya lakukan adalah hanya mengangkat ovarium yang menjadi kista atau bagian ada tumor padatnya. Begitu saja. Tapi dengan catatan kita tunggu hasil patologinya. Ketika hasil patologinya itu ada kemungkinan ibu harus dioperasi lagi, ada kemungkinan mungkin langsung kemoterapi, ada kemungkinan bla 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 dan lain-lainnya. Dan patient sign inform consent-nya yang sudah kita buat secara detail tadi. Jadi mungkin better itu daripada ini ganas nih langsung HTSOB, kasihan pasiennya juga ya. Kira-kira demikian Dokter Nazaldi ya. Nah, diskusi. Ini masih mute. Dr. Rizal ada tambahan? Dari saya cukup, Dok. Ya. Cukup ya. Ya, jadi saya highlight lagi bahwa untuk kasus-kasus yang lanjut atau yang meragukan itu yang paling penting itu adalah informed consent. Jadi kalau perlu kita bukan hanya memberikan informasi hanya kepada pasien dan pasangannya saja, mungkin pada beberapa kebiasaan keluarga kita di Indonesia ini mereka tuh keluarga besar. Jadi mungkin kita minta datang pada hari tertentu, jam tertentu untuk kita jelaskan, dan biasanya kalau kami menjelaskan itu beserta tim, jadi nggak kita satu orang saja yang menjelaskan itu akan lebih kuat lagi bisa pasien menerimanya itu. Jadi suatu saat nanti di belakang hari misalnya katakanlah ada ketidakpuasan pasien,
kita sudah mencatat semua informasi yang kita berikan dan didengar oleh pasien dan disaksikan oleh ada saksi tertentu, biasanya perawat yang mencatat, memberikan itu. Jadi kalau saya lihat sekarang sudah jam 4:29, ada 1-2 menit lagi. Bagaimana kalau tidak ada, mungkin sebaiknya kita selesaikan saja, Dr. Siap, Brahmana, Dr. Rizal, siap, dan Dr. siap. Taufan. Baik, Dok. Terima kasih kepada para peserta dan para pembicara. Semoga apa yang disampaikan sore ini sangat bermanfaat buat kita semua dan Ya. terutama buat pasien-pasien kita. Terima kasih. Dengan saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Dok. wabarakatuh. Terima kasih dok, terima kasih Dr. Riza, terima kasih Dr. Terima kasih, Rizaldi. Dr. Brahmana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Dr. Nasdaldi, terima kasih terutama untuk telah menjadi moderator kita sore hari ini, dan narasumber kita Dr. Brahmana, Dr. Riza, serta Dr. Taufan sebagai Sekjen HOGI. Semoga diskusi kita sore hari ini dapat bermanfaat dalam penanganan pasien kita sehari-harinya. Tidak terasa saat ini kita berada di akhir rangkaian Ahas HOGI seri ke-210. Terima kasih kami sampaikan kepada para guru besar, dokter subspesialis onkologi ginekologi, dan dokter-dokter obgyn yang ikut serta dalam acara sore hari ini. Saya ingatkan untuk para peserta dapat menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat yang ditunggu hingga hari Jumat. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka Ahas HOGI seri kali ini dapat diakses di akun YouTube kami. Izin kami mengingatkan untuk ikut serta dalam ASWOGI selanjutnya seri ke-211 minggu depan, karena akan mengupas topik yang tak kalah menarik, yaitu mengenai operasi pada kanker endometrium, penata laksanaan bedah berdasarkan stratifikasi risiko. Akhir kata, mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya ASWOGI kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima Ya. kasih, Dr. Nasdaldi, Dr. Brahmana. Terima kasih.